Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Jadi untuk mengawali pertemuan kita sebagai insan yang beriman, kita tidak boleh lupa untuk berdoa ya. Pada kesempatan ini ya Pak Guru minta kesediaan dari teman kalian itu Matilda untuk memimpin kita dalam berdoa. Marilah siapa nama kita yang patut untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas rahmat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di kelas yang sama ini dalam keadaan jiwa raga yang sehat. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah kami dan utusilah malaikat untuk menerangi pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan dari Bapa Guru kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan. Ya. Jadi pada berikutnya ya, Pak, ya, seperti biasa tuh ya, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air, dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini Pak Guru minta kesediaan ya, teman kita ya, untuk memimpin ya. Mari kita ambil sikap. Ya Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian ya, ada pun tujuan pembelajaran yang kita harus pahami ya, yang kita pelajari pada kesempatan ini ya. Tujuannya adalah yang pertama itu ya, diharapkan siswa atau kalian itu mampu ya mengidentifikasi ya masalah yang berkaitan dengan geometri transformasi translasi. Kemudian yang berikutnya kalian harus bisa mengerjakan ya
masalah yang berkaitan dengan geometri translasi. Melalui kajian kalian dapat memecahkan ya masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan ya geometri translasi. Oke, jadi untuk sebagai persepsinya ya kita coba simak ini tayangan video ya yang ditampilkan pada layar ya HP di depan LCD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi, yaitu lebih tepatnya pada konsep translasi. Namun sebelum itu, yuk simak situasi berikut ini. Jadi, transformasi geometri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kebiasaan anak-anak setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Di pagi hari, anak-anak tentu saja mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya mereka bercermin. Nah, bercermin itu dalam konsep transformasi geometri disebut refleksi. Kemudian setelah siap, mereka melakukan pemberangkatan dari rumah ke sekolah atau ke madrasah. Perpindahan yang terjadi dari rumah ke madrasah itu disebut translasi ya, atau perpindahan. Selanjutnya ada juga tuh biasanya ketika berangkat ke madrasah atau sekolah kita menemukan kendaraan-kendaraan yang berjalan. Nah, kendaraan itu biasanya rodanya tuh berputar. Di konsep transformasi geometri, roda yang berputar itu ada hubungannya dengan rotasi. Selanjutnya ketika anak sudah berada di madrasah, di ruangan kelas dia menemukan sebuah peta. Nah, peta yang ada di kelas itu pada dasarnya menggunakan konsep dilatasi. Dengan demikian, transformasi geometri ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama adalah menganalisis konsep translasi pada masalah kontekstual ya. Jadi diharapkan peserta didik dapat memahami permasalahan yang ada di sekitarnya yang ada kaitannya dengan konsep translasi. Selanjutnya, memecahkan masalah kontekstual dan tentu saja sebelum memecahkan masalah kontekstual, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi sendiri konsep translasi. Untuk lebih jauh, yuk ikuti pembelajarannya dengan penuh semangat. Ya, baik anak-anak. Ya, setelah kita itu bagian daripada persepsi ya, pemahaman umum, pengetahuan awal yang berkenaan dengan ya transformasi geometri ya. Jadi lebih spesifik di sini kita akan coba bahas tentang translasi, pergeseran atau perpindahan. Nah, untuk lebih jelasnya ya kita akan coba bahas ya, tapi sebelum ke sana kita akan coba bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok belajarnya Jadi Pak Guru minta ya di bagian sini dijadikan kelompok 1 ya. Yang 4 orang. Ya, kemudian di tengah kita jadikan kelompok 2. Ya, kemudian yang sebelah sini kita jadikan kelompok 3. Jadi ya, jumlah kita ini tepatnya 3 kelompok. Ya. Satu orang itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti persoalan kita, dari hasil tayangan video tadi, kira apa yang kalian pahami? Coba bisa kalian ya menjawab, dari hasil tampilan video tadi, apa yang kalian pahami kira-kira? Ya, translasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Iya, bagaimana yang lainnya? Dan translasi tidak merubah bentuknya, hanya merubah posisinya. Ya, terus yang kelompok 2 bagaimana? Ya, mungkin itu ya. Jadi
Sudah kebayang ya? Iya. Apa yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya? Dan sekali lagi ya, sebelum ke sana ya, Pak Guru jelaskan di awal ini ya, bahwa translasi itu tidak lain adalah pergeseran ya. Dimana kalau beda kita geserkan, dia tidak berubah bentuknya ya. Yang berubah itu hanya di letak atau posisi. Begitu ya. Ini kelompok berapa ya? Ada alusius. Ya, oke, silakan kalian buka di LKPD-nya. Di sana tuh sudah tersaji masalah yang harus kita pahami di sini ya. Oke. Ya, jadi sebelum kalian menjawab ya di LKPD-nya, ya Pak Guru ya menawarkan video pembelajaran ya. Ya, jadi tidak tutup di video pembelajaran saja. Nanti Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk melihat handphonenya atau sumber belajar lainnya. Ya? Iya, Pak. Ya, mari kita simak ya. Kita simak sama-sama video pembelajaran yang berkenaan dengan ya pembelajaran kita kali ini. Translasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, yaitu video 11, transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri baik dari segi posisi, bentuk maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh translasi. Untuk mengetahui bagaimana perubahan objek tersebut, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Ayah dan ibu sedang merenovasi ruang keluarga. Ibu ingin mengubah posisi dari rak dinding yang ada di samping TV. Setelah berdiskusi dengan ayah, akhirnya mereka sepakat untuk menggeser rak dinding sejauh 6 meter ke kanan. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Sehingga posisi rak dindingnya tepat berada di atas TV. Jika kita buat pada koordinat kartesius, maka posisi awal dari rak dinding berada pada titik A, B, C, dan D. Sedangkan posisi akhirnya berada pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berikut ini adalah proses perpindahan rak dinding dari posisi awal ke posisi akhir. Awalnya, rak dinding digeser sejauh 6 meter ke kanan. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 6 satuan ke arah sudut X positif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 4 satuan ke arah sudut Y positif. Sehingga posisi akhir dari rak dinding adalah titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, adik-adik, perubahan rak dinding yang ada pada ilustrasi tersebut merupakan contoh dari kasus translasi. Sekarang coba kalian amati perubahan apa saja yang terjadi ketika rak dinding dipindahkan atau digeser. Ada 3 aspek perubahan objek geometri yang akan kita amati. Yang pertama adalah bentuk. Coba kalian perhatikan bentuk dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan bentuk? Jika iya, bagaimana perubahan bentuk yang terjadi pada rak
dinding. Yang kedua adalah ukuran. Nah, adik-adik, coba kalian lihat ukuran rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding mengalami perubahan ukuran? Jika iya, coba kalian tuliskan dan jelaskan bagaimana perubahan ukuran yang terjadi pada rak dinding sebelum dan setelah digeser. Dan yang ketiga adalah posisi. Nah, adik-adik, coba kalian lihat posisi dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan posisi? Jika iya, bagaimana sih perubahan posisi yang terjadi pada rak dinding? Tuliskan jawaban kalian pada LKPD 1 selanjutnya. Kira-kira apa yang menjadi masalah kita ini dari hasil tayangan video ini? Oke, dari hasil penayangan video tadi, ya kira-kira apa yang menjadi masalah kalian? Apa yang kalian ketahui? Ternyata setelah dilihat dari video tadi, ukurannya tidak berubah. Ukurannya. Kemudian kelompok lain? Posisinya berubah. Posisinya berubah. Terus? Bentuknya tidak berubah. Oke, jadi saya rasa kalian sudah paham ya. Jadi yang berkenaan dengan ya translasi ini ya. Ya baik ya. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba membahas ya, mengerjakan LKPD yang dibagikan oleh Pak Guru tadi ya. Baik, silakan kalian kerjakan itu ya. Jadi Pak Guru tidak batasi deh, jangan sekedar hanya di ya, video saja ya. Boleh kalian di HP ya. Dan boleh kalian lihat di literatur lain seperti buku bahan bacaan lainnya. Ya, silakan. Oke, jadi Pak Guru kasih waktunya ya Pak Guru ini untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, kalau ada kendala ya sampaikan ya. Biar cara kerjanya terarah dan ya terselesai ya. Tidak ada masalah dengan apa ya LKPD-nya. Ya, jadi sebagai itu saja. Terus yang lainnya tidak ada kendala. Terus kelompok 3 ada masalah? Kerjanya tidak boleh segitiga jika yang A-nya apa mengungkap kemudian titik B-nya 3,1 3,1 kemudian segitiga dipasang dulu ke tadi garisnya kemudian pasang juga nama titiknya karena kita nanti itu akan mencari bayangan itu biasa. Oke, bisa dipahami ya. Terus bagaimana? Ada kendala? Ya. Apa tuh? Ini kan berdasarkan pengamatan di KPD di lain di koordinat kartisi tadi kan sudah dijelaskan tuh. Ya kita ini seakan-akan bergeser jadi ini kan masalah di sini kan sudah tersaji. Ya sudah tersaji tuh. Nah di problemnya ini si Andi ini pada mulanya dia ya letak rumahnya di seberang jalan karena merasa tidak strategis akhirnya dia menghendaki ke tempat lain ya anggaplah kita ambil di bawah sini tuh atau ya dia kan menghendaki maunya di dekat lapangan bola yang strategi ya ternyata pergeseran ini ya, lihat ini di titik ini kan titik A ini apa ini A tuh
kemudian ditranslasi atau digeser, kemudian pindah ke ruang jalan lain itu ya. Hanya mendapat berapa jaraknya? Coba hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia secara garis lurus ya. Garis lurus pindahnya ke sana ini jadi 5. Jadi yang membuat situ ya. Jadi hanya di variabel apa di bagian absisnya saja ya. Bergeser ke arah garis lurus sana. Kemudian ini juga sama ya. Sama ya. Kemudian sementara yang di sumbu X-nya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, berarti masih di posisi yang sama. Oke, bisa dipahami kira-kira ya? Silakan lanjut ya. Pak, di sini Pak kami ada kendala. Yang berkenaan dengan penyelesaian soalnya, ini kan segitiga tuh, jadi dari titik A, titik B, titik C itu ya. Ini titik awal ini, kemudian kita sajikan dulu ke dalam koordinat kartesius. Kita gambar dulu tuh, kita gambar, kemudian kita cari bayangan tergantung daripada bilangan besar berapa translasinya. Ternyata di sini kan 2, negatif 1. Kan di hasil pertanyaan ini apakah dapat dibantu berdasarkan hasil pengamatan dan atas pertanyaan berarti tidak bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya. Pak Guru, Ya. kami ada kendala sedikit. Bisa dipahami gitu ya? Silakan lanjut. Silakan ditranslasikan. Titik mengalami perubahan bentuk titik. Tidak mengalami. Kami ada kendala. Ya. Ya, ini berdasarkan soalnya. Jadi soal itu sudah jelas itu ya, diketahui titik-titik sudut segitiga ABC. Dan ini berawal dari sudut segitiga di mana apa sih titik A itu kita ada 5,4. Kita gambar dulu, kita perhatikan koordinat kartesius. Oke, di sini kita lihat perbedaan ini variabel x
lihat 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan dengan titik di sumbu Y-nya 4, artinya di arah patok tidak terlalu. Kalau kita kalian kasih nama yang titik A. Titik A. Kemudian di B-nya. Nah, dia di 3,31 maka tadi 1, 2, 3. Dia tuh 3 lepaskan dengan sumbu Y-nya negatif 1. Berarti di sini. Jangan lupa di A, B. Jangan lupa itu. Nah, kita mencari bayangan kemudian yang C-nya. Kita lihat ini ya, sumbunya adalah 0,2, berarti N-nya 0, berpasangan dengan sumbu Y-nya 2 atau juga C. Sekarang tugas kita adalah mencari bayangannya dari translasi negatif 2, negatif 1. Berarti dikurangi 2 di sumbu Y-nya, dikurangi 1 di sumbu Y-nya, karena kurang. Karena bunyi tadi kan sudah jelas bayangan P aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Itu dirumuskan. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, silakan lanjut ya. Kalau ada kendala silakan tanya lagi ya. Ingat ya, waktunya 15 menit saja ya untuk mengerjakan LKPD itu. Jadi saya sekali lagi perlu dibawakan ya. Ya, jadi sumber belajarnya bukan berdasarkan ya di video saja ya. Boleh kalian lihat di HP maupun di sumber belajar lainnya. Oke? Sekali lagi ya, tidak ada kendala lagi yang berkaitan dengan LKPD-nya? Tidak ada ya? Ya silakan lanjutkan ya. Bagaimana? Tidak ada masalah ya?
Jadi Pak Guru minta ya cek kembali ya hasil kerja kalian barangkali masih tercecer, masih di kertas lain boleh kalian tulis rapi lagi ya tulis rapi lagi di LKPD-nya ya, silakan cek kembali barangkali ada yang perlu diperbarui atau diperbaiki ya sekali lagi yang masih tercecer silakan kalian lakukan Nah kalau sudah itu ya Pak Guru minta kalian untuk menyajikan hasil diskusi kalian Iya Pak. Bisa dipahami kira-kira ini? Bisa. Oke. Jadi Pak Guru kasih batasan waktunya untuk kelompok 1. Ada kelompok 1? Iya Pak. Ya, jadi Pak Guru kasih waktunya 5 menit untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dwi Lestari. Saya Hasmiati. Saya Sumarli Toto. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Berdasarkan hasil diskusi kami, pada gambar peta di atas ini menunjukkan Andi sedang merancang sebuah dinding rumah seperti pada gambar A. Pada awalnya Andi meletakkan posisi rumahnya seperti pada gambar A. Kemudian karena merasa letaknya kurang strategis, Andi akan memindahkan letak rumahnya. Bantulah Andi dalam memindahkan letak rumahnya ke seberang jalan di dekat lapangan bola. Perhatikan pada bidang koordinat, apa yang terjadi setelah rumah dipindahkan. Apakah terjadi perubahan bentuk, ukuran, atau posisi? Jelaskan. Yang pertama, setelah digeser atau ditranslasikan, bentuk dan ukuran tidak berubah. Setelah digeser atau ditranslasikan, posisinya berubah. Kemudian, translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu. Yang kedua, berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan yang pertama, apa pengertian translasi, yang kedua, jelaskan apa sifat-sifat translasi, dan yang ketiga, bagaimana hasil dari translasi. Kemudian yang terakhir, rancangan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan secara garis besar. Yang pertama, memperhatikan video yang ditampilkan guru, kemudian kami amati dan menganalisis permasalahan yang disampaikan. Yang kedua, di samping tayangan video, kami membaca literatur lain seperti membaca buku paket yang berkaitan masalah translasi dan melihat informasi di IT seperti HP. Dan kemudian buatlah jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan. Yang pertama, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Yang kedua, sifat-sifat translasi, yaitu setelah digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Lalu, bangunan yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Perhatikan koordinat titik sudut awal rumah dan koordinat titik sudut rumah setelah berpindah pada istilah tabel berikut. Yang pertama, titik sudut A. Koordinat awal 1,1, koordinat akhir 6,1. Pada titik B, koordinat awal 3,1 dan koordinat akhir 8,1. Titik C, pada koordinat
awal 3,1, koordinat akhir 8,2. Pada titik D, koordinat awal 1,2 dan koordinat akhir 6,2. Pada titik E, koordinat awal 2,3 dan koordinat akhir 7,3. Biar jawab saja nih. Dalam matematika, ilustrasi perpindahan rumah seperti di atas dinamakan dengan translasi. Jadi, yang dimaksud translasi adalah yang pertama, perpindahan suatu semua titik sejauh jarak yang sama dengan satu arah. Yang kedua, pengertian translasi dalam matematika adalah translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu. Kemudian setelah rumah Andi dipindahkan, apakah terdapat perubahan bentuk, ukuran, dan posisi? Jelaskan. Setelah rumah dibentuk, tidak berubah dan ukuran juga tidak berubah. Setelah digeser atau ditranslasikan, posisinya yang berubah. Jadi, dari hasil uraian di atas, kami mendapatkan rumus yaitu T aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi dari hipotesis yang di atas ternyata terbukti. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ingin mengajukan pertanyaan. Oke, sebentar dulu. Jadi itu materi apa? Hasil diskusi kelompok 1 yang berkaitan dengan geometri translasi jadi ya materi ya hasil presentasi temannya sudah kalian dengar semua ya perlu kasih kesempatan kepada kalian untuk menanggapi sekaligus menanyakan barangkali ada hal-hal yang perlu kalian tanggapi ataupun yang kalian tanyakan. Jadi Pak Guru kasih waktunya ya 10 menit atau 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menanggapi atau menanyakan yang dipresentasikan oleh temannya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Keras-keras sedikit suara. Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana hasil dari translasi tersebut? Baiklah, kepada kelompok 2 mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Buatlah sebuah kesimpulan Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan satu pertanyaan. Jelaskan sifat-sifat dari translasi.
terjadi perpindahan dan pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Contohnya, meja yang disimpan di posisi semula berada di sebelah kanan digeserkan ke arah sebelah kiri. Posisi saja yang berubah, tetapi bentuk dan ukurannya tidak berubah. Baiklah, pada kelompok 3. Baiklah, kami terima jawaban dari kelompok 1. Kami puas dengan jawabannya. Baiklah, kami akan lanjut ke jawaban pertanyaan kelompok 2. Jelaskan sifat-sifat translasi. Sifat-sifat translasi. Setelah ditranslasikan, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian, setelah ditranslasikan, mengalami perubahan posisi. Pada kelompok 2, apakah sudah puas dengan jawaban? Baik, kami dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab yang kedua. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ingin mengajukan pertanyaan lagi. Mungkin dari beberapa kelompok yang belum mengerti bisa ditanyakan. Baiklah, kepada kelompok 3 kami persilakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan kembali pengertian translasi serta berikan contoh yang lain. Jelaskan kembali pengertian translasi serta berikan contoh yang lain. Oke, kelompok 1 silakan menanggapi. Terima kasih kepada kelompok yang bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Perpindahan translasi adalah perpindahan suatu Mohon perhatiannya dari kelompok 3, kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi pengertian translasi adalah perpindahan semua titik sejauh jarak yang sama dalam suatu arah. Contohnya, misalnya saya berdiri di tempat ini, maju 3 langkah ke depan. Dan teman-teman bisa melihat tidak ada perubahan, tapi hanya perpindahan saja. Sudah puas? Baiklah, kami dari kelompok 3 terima jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi dengan berakhirnya penjelasan dari temannya tadi ya, maka untuk ya proses presentasinya kita akhiri ya. Iya, Pak. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya semula. Ya, baik anak-anak. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi waktu presentasi kita sudah lewati bersama, toh di mana kita sudah memperoleh ilmu daripada translasi. Ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang translasi, ya Pak Guru sajikan ya salah satu ya bentuk soal yang terdapat di LKPD-nya itu ya. Ya coba kalian kerjakan, ya. Ya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami di halaman terakhir itu. Bisa lihat LKPD-nya. Ya, Pak. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya. Ya, di samping itu ya. Ya, jadi Pak Guru sedikit bertanya kembali, ya. Jadi dari sekian banyak penjelasan dari teman-temannya tadi, apakah ada sesuatu hal yang belum kalian pahami? Atau yang kurang puas atau belum kena ya? Ya, supaya Pak Guru bisa menjelaskan kembali ya. Bagaimana?
Sudah paham semua ya? Ya Pak. Oke. Jadi kalaupun demikian, ya Pak Guru minta kepada salah satu kelompok ya untuk menyimpulkan apa yang menjadi hasil diskusi tadi ya. Dalam hal ini Pak Guru minta kesediaan kelompok 3 bisa menyimpulkan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan materi tentang translasi. Yang pertama, pengertian translasi adalah perpindahan suatu semua titik sejauh jarak yang sama dalam satu arah. Sifat-sifat translasi adalah setelah ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Setelah ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Yang ketiga, hasil translasi. Translasi merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Oke, jadi bisa dipahami ya? Bisa Pak. Itu kesimpulan dari hasil ya pembelajaran kita selama beberapa menit yang lalu ya. Jadi ya sebelum Pak Guru menambah kesimpulannya ya Pak Guru bertanya kepada kalian ya. Ya kira-kira ya dari hasil analisa kalian apa kelebihan kekurangan ya proses pembelajaran kita kali ini. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Baik, Oke, silakan kelompok 2. menjawab atas pertanyaan yang Pak Guru berikan. Kelebihan untuk kegiatan pembelajaran hari ini menurut saya yaitu dari kegiatan yang kita telah lakukan dari awalnya, yaitu dalam kegiatan pembelajaran itu melalui secara efektif. Terus kami dapat mengetahui tentang sifat-sifat translasi. Sebelumnya kami belum ketahui, tapi dengan mempelajari hari ini kami dapat mengetahuinya. Terus yang ketiga, hasil dari translasi itu keaktifannya kami. Dan yang terakhir kami dapat menyimpulkan dari kegiatan hari ini, yaitu menyimpulkan tentang hasil translasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terus yang lainnya mungkin ada kekurangannya atau ada kelebihan yang lainnya? Ya, baik kelompok 1, Pak Guru kasih waktunya. Kekurangan yang mungkin saya rasakan yaitu mungkin ini hal baru dalam metode pembelajaran bagi saya dan bagi teman-teman semua. Oke, jadi itu saja kelebihan dan kekurangan yang kalian alami ya. Ya Pak. Nah, untuk mitigasi tentang kekurangan ini karena ini hal baru ya. Ya, seiring berjalannya waktu kalau kita sudah terbiasa nanti ya insya Allah kita akan ya jauh dari ya grogi ya. Ya Pak. Nah, oke. Jadi ya saya rasa ya materi kita kali ini sudah cukup. Oke. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bahas tentang masih seputar geometri transformasi ya. Hanya nanti kita bergeser ke refleksinya atau pencerminan. Oke? Jadi kita tutup pertemuan kita ini ya sebagaimana pada pertemuan awal tadi kita diawali dengan doa. Berarti kita akhiri pula dengan doa. Pada kesempatan yang sama, Pak Guru masih minta kesediaan Matilda ya untuk membantu kita dalam berdoa ya. Ya Pak. Oke, waktu dan kesempatannya Pak Guru ya. Menutupi kegiatan ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dalam nama Bapa selalu berdoa. Terima kasih Tuhan karena atas perlindungan-Mu hingga kami semua dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dapat melaksanakan dan melakukan kegiatan di masyarakat.
Dan ya Tuhan, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai ke rumah kami dalam keadaan jiwa raga sehat semalam hari. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi. Baik anak-anak, terima kasih ya kepada teman kita sudah memandu kita dalam berdoa sebagai penutup ya. Jadi pagi hari ini pertemuan kita ini ya dengan ucapan ya, alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Siap. Ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama.